Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah, namun laju pelemahannya sudah mulai terbatas, melemah di 0,17%, memangkas dari sisi intraday terendah hari ini di 6.144 dan intraday sempat menguat ke 6.209. Terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini pemirsa kita akan review perjalanan di indeks harga saham gabungan di awal pekan lebih cenderung mengalami tekanan meskipun beberapa menit jelang penutupan laju pelemahan sudah mulai terbatas. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 7810 4976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua, founder of Nomura Fund. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di perdagangan awal pekan Pak, indeks harga saham gabungan melemah kembali ke level 6.100-an, makin menjauhi level 6.400 yang pernah ditembus di perdagangan pekan sebelumnya secara intraday Pak. Kemudian di beberapa menit jelang penutupan, laju pelemahan sudah mulai terbatas. Analisis dan review Anda untuk intraday hari ini dan dalam sepekan terakhir. Sebenarnya penurunan ISG di awal pekan ini nggak lepas dari kekhawatiran investor juga. Ini kan baru tadi pagi itu diumumin bahwa Gubernur Bank Indonesia mengundurkan diri. Kita nggak tahu ada tekanan politik atau seperti apa. Cuman yang pasti ini yang terjadi aksinya Gubernur Bank Indonesia itu mengundurkan diri, dan ini tentu membuat investor tadi seperti Mas David dan tim IDX bilang ya ada initial sell off ya. Ini investor lebih cenderung untuk risk off dulu nih. Kita lihat dulu reaksi marketnya seperti apa, kita lihat dulu kebijakannya seperti apa, apakah akan melanjutkan kebijakan yang udah ada, karena investor udah lebih nyaman. Ini kan Pak Peri udah cukup lama kan ada di posisi Gubernur Bank Indonesia kan, tentu ini membuat satu certainty lah kalau misalnya masih Pak Peri. Cuman kan ini tiba-tiba berubah, jelas investor butuh risk off dulu, butuh keluar dulu dari market, pegang cash dulu untuk ngelihat nih kira-kira bakal seperti apa nih, reaksi market bakal seperti apa. Apakah akan Gubernur BI yang berikutnya ini akan pro ke market atau justru akan justru menambahkan resiko tersendiri. Itu kan sebenarnya yang dilihat. That's why kita melihat bahwa di awal hari ini sebenarnya kayaknya transaksinya juga kempes lagi, nggak terlalu besar lagi. Jadi ini kita melihat terkonfirmasi bahwa emang investor lagi wait and see dulu ngelihat kondisi Gubernur Bank BI mengundurkan diri. Baik, sementara dari sisi global, Pak, bursa regional Amerika tampaknya ini merespon dari sisi sentimen dari konflik Timur Tengah ini ada jeda sementara lagi. Kemudian juga harga minyak sampai sore hari ini WTI sudah melemah di atas 6%. Apakah di dalam negeri memang murni dari sisi sentimen Bapak Periwarjio, sementara bursa global masih tetap melaju, Pak Yosep? Iya, ini kan sebenarnya confirm kan kalau misal kita lihat bursa regional itu mostly positif. Ini hampir semua nih kalau misalnya kita lihat Nikkei, Kospi, terus Malaysia, Straits itu juga semuanya positif semua nih. Jadi memang kalau misalnya kita ngelihat yang ada di market sekarang ini tekanannya ini murni internal. Karena kalau kita ngomong eksternal, ya yang lain positif kok, kenapa Indonesia merah sendiri? Itu kan sebenarnya. Jadi apa yang terjadi sekarang sih ini murni internal. Mungkin nggak jauh beda sama beberapa bulan terakhir juga, memang tekanan dari investor itu murni karena kondisi internal atau murni karena kebijakan internal. That's why sikap dari investor agak berbeda nih melihat indeks di Indonesia sama indeks regional di Asia dan Southeast lah setidaknya. Baik, secara intraday, Pak Yosep, secara teknikal, ini beberapa menit jelang penutupan, laju pelemahan dari indeks harga saham gabungan sudah terpangkas ini Pak, meskipun masih bertahan di 6.100. Dari pola pergerakan teknikal jelang penutupan, seperti apa arah indeks harga saham gabungan untuk besok Pak, ataupun hingga ke jangka menengah? Kalau misalnya untuk arahnya sendiri ini satu poin yang perlu kita lihat bahwa aksi dari investor asing juga sepekan yang lalu itu sebenarnya nggak terlalu
nggak terlalu banyak agresif, mungkin meningkat. Kalau misalnya kita compare dari periode World Cup, itu volume transaksi kecil, kempes banget. Ini wajar di beberapa World Cup terakhir, dua World Cup terakhir juga kondisinya sama ketika ada Piala Dunia, bursa juga transaksinya jadi jauh lebih sepi, dan itu juga yang terjadi, itu single digit triliun tuh di periode World Cup. Tapi di pekan yang lalu itu udah mulai naik, udah double digit triliun transaksi yang ada di market kita, di bursa kita. That's why mulai timbul optimisme. Cuman ini ketika kita digetok lagi sama satu sentimen di mana gubernurnya mengundurkan diri dan akhirnya diganti gubernur yang baru, ini terlihat volumenya juga kempes. Ini per hari ini ya. Per hari ini nggak ada transaksi single emiten yang di atas 1 triliun. Padahal beberapa waktu yang lalu itu yang di atas transaksinya, volume transaksi untuk satu emiten di atas 1 triliun itu ada beberapa, 2 atau 3 saham lah. Ini nggak ada satupun nih. Kayak gitu. Jadi ini memang memperlihatkan bahwa investor di kondisi seperti sekarang, untuk yang belum masuk mereka menahan uang mereka dulu, dan untuk yang udah di dalam mereka ya risk off dulu di kondisi saat ini. Baik, dari sisi saham Pak, Telkom hari ini termasuk yang menjadi pemeran utama, terutama di perdagangan sesi pertama pada siang tadi, dan juga tercatat sebagai salah satu saham yang banyak dijual oleh investor asing. Analisis Anda untuk Telkom, 2590 ditutup melemah di 1,52% Pak, tadi sempat ke 2560 dari intraday hari ini. Kalau untuk Telkom sebenarnya kalau beberapa waktu yang lalu memang satu nih, untuk inflow dari investor asing itu di pekan yang lalu itu cuma terjadi di hari Senin dan hari Jumat. Sisanya outflow, dan outflow-nya lumayan besar lah. Jadi kalau kita melihat kondisi Telkom sekarang, intinya seperti ini. Telkom ini bukan dalam kondisi yang menarik di mata investor asing dalam kondisi sekarang. Dari volume transaksinya nggak terlalu besar relatif ke blue chip yang lain, dan perilaku investor asing pun sepertinya mereka tren penurunannya. Cuman ya hopefully kita melihat bahwa inflow investor asing itu mulai kembali lah. Ini kan sampai tadi siang kan masih outflow kan, jadi saya sih melihat ini masih akan downtrend nih untuk Telkom. Baik, support dan resistennya singkat saja Pak. Kalau Telkom di 2.500 itu untuk supportnya, resistennya 2.800 itu ya target price lah kalau misalnya memang punya Telkom. Baik, penutupan hari ini di 2.590 melemah di 1,52%. Pak Yosep, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di zona merah, namun laju pelemahannya sudah mulai terbatas, melemah di 0,17%, memangkas dari sisi intraday terendah hari ini di 6.144 dan intraday sempat menguat ke 6.209. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45 dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 ditutup melemah di 0,36%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,58% dan LQ45 tertekan di 0,36%. Dari rotasi pergerakan sektoral pemirsa, industri menguat di 0,68%, keuangan juga menguat di 0,43%, rata-rata saham perbankan big cap memangkas dari sisi pelemahannya jelang penutupan sesi kedua. Infrastruktur melemah di 1,25% dan properti tertekan di 0,82%. Kemudian saham-saham yang masuk ke dalam deretan top gainers ada Indi, VKTR, Padi dan juga ada AADI, didominasi oleh saham-saham sektor energi. Kemudian juga kita akan coba lihat grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk dalam deretan top loser ada Bull, DSSA, BRMS, kemudian Telkom. Telkom hari ini menahan laju dari sektor infrastruktur pemirsa. Update penutupan sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Selain ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali sesaat lagi.